قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita dalam penjelasan hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu bab taubat. Para ulama kaum muslimin telah menyebutkan bahwasanya bertaubat itu hukumnya wajib. Ya, bertaubat ya hukumnya wajib. Bertaubat dari segala dosa. Bahkan ya, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah taala beliau katakan, bersegera untuk bertaubat itu hukumnya adalah wajib. Ya, kalau tadi kita sebutkan bahwa taubat dari segala dosa hukumnya adalah wajib. Nah, berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran tadi, perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, bersegeralah ila maghfirati rabbikum, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Maka beliau sahibu Adwa'il Bayan mengatakan, bersegera untuk mendapatkan ampunan, yaitu bertaubat dari segala dosa, hukumnya adalah wajib. Dan apabila maksiat yang kita kerjakan itu, atau dosa yang kita kerjakan itu, bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi haqqin adami, maksiat atau dosa tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, artinya hanya antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan hak manusia, falaha thalathatu syurut, maka dia memiliki 3 syarat. 3 syarat taubat apabila perbuatan maksiat itu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala.
perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang itu adalah merupakan hak Allah yang dia langgar. Maka 3 syaratnya. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama adalah dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Watsani an yandama 'ala fi'liha. Dia menyesali perbuatan maksiat itu. Watsalits an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad untuk tidak akan pernah kembali lagi dalam perbuatan dosa itu. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasih taubatuhu. Apabila ketiga perkara ini salah satunya tidak terpenuhi, tidak ada, maka tidak sah taubatnya. Dia meninggalkan perbuatan maksiat itu, tetapi tidak ada penyesalannya. Dia tinggalkan minum khamar misalnya, tidak ada penyesalan, hanya karena sosaki sehingga dia tinggalkan. Bahkan ketika dia lihat ada orang-orang yang minum-minum, dia tanya, berapa kamu punya kemampuan? Cuma 1 botol misalnya. Saya ini kalau tidak saki uti 1 krat. Nah, ini dia sudah tinggalkan tetapi tidak ada penyesalan. Itu bukan taubat. Bahkan yang seperti itu masuk di dalam ancaman Nabi SAW tidak mendapatkan ampunan. Nabi SAW sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni al-mujahir, al-mujahirin. Al-mujahirin ini orang-orang yang mereka berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian besoknya dia ceritakan. Termasuk dalamnya orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Termasuk dalamnya juga adalah orang yang dia pernah berbuat dosa dulu, lalu kemudian dia tinggalkan, tapi kemudian dia ceritakan dengan penuh kebanggaan. Ini mujahir, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3. Apabila perbuatan maksiat itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka 3 perkara ini harus terpenuhi. Dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kemudian menyesal, lalu kemudian bertekad untuk tidak akan pernah kembali lagi melakukan perbuatan maksiat itu. Wa in kanatil ma'siyata ta'allaqu bi adami fasyurutuha 4. Dan apabila perbuatan maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. Yang 3 tadi, yang 3 tadi kemudian ditambah dengan wa an yabra'a min sahibiha. Dia meminta dari orang yang dia maksiati itu supaya terlepas dari perbuatan maksiatnya kepadanya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Misalnya dia pernah mencuri barang seorang. Ini perbuatan maksiat yang berkaitan dengan hak manusia. Dia pernah mencuri barang seorang, maka dia wajib mengembalikannya. Wajib dia mengembalikannya. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Apabila perbuatan dosa ini yang dia lakukan adalah menuduh berzina, dia menuduh seorang berzina, maka dia menyerahkan dirinya kepada hakim supaya ditetapkan hukum atasnya. Apa hukum atas orang yang menuduh berzina? Dicambuk 80 kali dan persaksiannya tidak diterima. Persaksiannya tidak diterima.
atau dia datang kepada orang yang dia tuduh itu meminta maaf. Ya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Apabila perbuatan dosa yang dia lakukan itu berkaitan dengan hak manusia adalah ghibah, dan ini jemaah sekalian ini banyak terjadi. Dosa ghibah, maka dia meminta untuk dihalalkan, dia minta maaf. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dzalika adh-dhanb wa baqiya 'alaihi al-baqi wa qad tadhaharat dalailul kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah wa ijma'ul ummati 'ala wujubi taubah. Apabila ya seorang itu dia bertaubat, jadi wajib dia bertaubat dari seluruh dosa. Apabila dia bertaubat dari sebahagian dan sebahagiannya lagi tidak, maka perbuatan dosa yang dia taubati itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ya disebutkan oleh para ulama, sebahagian dari kalangan para ulama. Ya. Dan sebahagiannya lagi itu tetap dianggap dia berdosa. Dan berkaitan dengan ini banyak dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi SAW, ya, dan juga ijma' para ulama bahwasanya bertaubat dari dosa itu hukumnya adalah wajib. Ini keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, ya, ayat ke-31. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, ya, hai orang-orang yang beriman. Ya, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Ya, mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang beruntung. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tadi surah Hud ayat ke-3, kemudian surah At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosa kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nasuha ini bukan nama orang. Ya, nasuha itu bukan nama orang. Ada sebahagian yang ya mengatakan ya bertaubatlah seperti taubatnya nasuha. Ya. Siapa nasuha? Ya mereka bilang ya dia adalah orang yang banyak dosa lalu kemudian dia bertaubat, menangis terus sepanjang hidupnya sampai dia mati. Padahal ya itu adalah ya cerita kosong. Ya tidak benar. Taubatan nasuha di sini adalah taubat dengan sebenar-benarnya. Dan para ulama menyebutkan berkaitan dengan taubatan nasuha ada beberapa ya ada 3 kriteria ya yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan taubatan nasuha. Yang pertama adalah dia bertaubat meninggalkan seluruh dosa, ya, seluruh dosa yang pernah dia lakukan, dia tinggalkan semuanya. Ya. Dan perhatikan yang syarat taubat tadi ya, 4 tadi ya. Ya. Semua perbuatan dosa dia tinggalkan. Ini kriteria yang pertama. Yang kedua, taubatan nasuhah itu orangnya memiliki tekad yang bulat, tekad yang kuat dan sungguh-sungguh dalam bertaubat tanpa ada sedikit pun keraguan dalam taubatnya itu. Bahkan dia tidak ingin menunda taubatnya. Dia tidak ingin menunda taubatnya. Dan kriteria yang ketiga, ya, seorang yang dia telah bertaubat taubatan nasuha, dia menjernihkan hatinya, mensucikan hatinya dari berbagai dosa yang selama ini dia lakukan.
Dia bersihkan hatinya dari noda-noda dosa yang selama ini dia kerjakan. Ya, maka taubat nasuhah itu kata para ulama adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencakup seluruh dosa. Dia bertobat dari seluruh dosa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, beliau menyebutkan tentang taubat ini, makna taubat dari kata asal kata taba yatubu yang artinya raja'a yarji'u, kembali. Pengertian secara syar'i ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Ya, seorang yang kembali dari bermaksiat kepada Allah menuju pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamuha wa aujabuha at-taubah minal kufri ilal iman. Taubat yang paling mulia, taubat yang paling agung adalah seorang yang bertaubat dari kekufuran. Ya, dia bertaubat dari kekufuran menuju pada keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, katakan kepada orang-orang kafir, jika kalian tinggalkan, jika kalian selesai, kalian tinggalkan kekufuran itu, maka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya Islam itu menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa sebelumnya. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia belum Islam, dia kafir, dia musyrik, lalu kemudian dia bertaubat, dia kembali kepada Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah seluruh dosanya. Ya, sebagaimana kita ketahui dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara mereka dahulunya adalah para penyembah berhala yang senang saling membunuh. Dan kisah yang paling terkenal adalah kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Pendekarnya Quraisy. Tapi ketika beliau mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruh perbuatan dosa yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah terhapuskan. Dan ada kisah juga yang menyebutkan tentang seorang yang dia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Muhammad, kalau aku bersaksi lalu kemudian aku ikut dalam peperangan bersamamu dan aku mati, apakah aku masuk surga?" Laki-laki itu masih belum beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am, ya." Maka saat itu dia mengatakan, laki-laki ini mengatakan, "Idzan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau dan kecuali Allah, dan Engkau adalah Rasul Allah. Kemudian dia ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terbunuh, gugur di medan jihad, dan dia masuk surga sementara belum pernah jidatnya sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini
ya, taubat yang paling agung, yang paling mulia adalah dari kekufuran, ya, ke keimanan. Kemudian tsumma yaliha at-taubah min kaba'iridz dzunub, ya, bertaubat dari dosa-dosa besar. Ini tingkatan yang kedua, itu bertaubat dari dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar ini, ya, adalah perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada ancaman hukuman. Ada ancaman hukuman di dunia atau ancaman hukuman di akhirat. Dosa besar. Di antara tanda-tanda dosa-dosa besar. Kemudian al-martabah ats-tsalitsah at-taubah min shaghairiz dzunub. Ya, bertaubat dari dosa-dosa kecil. Jemaah sekalian, berkaitan dengan masalah dosa ini, para ulama telah menyebutkan la kabirata ma'a al-istighfar wala saghirata ma'a al-istimrar. Tidak ada lagi yang namanya dosa besar kalau dia sudah bertaubat darinya. Tidak lagi dianggap itu sebagai dosa besar, sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saghirata ma'al istimrar, dan tidak dinamakan dosa kecil kalau itu dilakukan terus menerus. Kenapa dia tidak dikatakan dosa kecil? Ya, secara zat dia adalah dosa kecil. Tetapi apabila seorang dia melihat ini kan dosa kecil, lalu kemudian dia lakukan terus menerus, maka menganggap remeh perbuatan dosa itu adalah dosa besar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan. La kabirata ma'a al-istighfar wala saghirata ma'a al-istimrar. Ya, tidak ada lagi namanya dosa besar kalau dia sudah beristighfar darinya, dia sudah bertaubat darinya. Dan tidak dinamakan lagi dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus menerus. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Walit taubati syurutun thalathatun." Kama qala al-muallif rahimahullahu taala, "Walakinnaha bitatabbu' tablughu khamsah." Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, taubat itu ada 3 syaratnya seperti yang disebutkan oleh muallif, oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Apabila dosa itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila berkaitan dengan hak hamba maka ada 4. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau kita perhatikan baik-baik maka syaratnya ada 5. Ya, syaratnya ada 5. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya. Ikhlas lillahi taala. Dia bertaubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya itu hanya mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Dia meninggalkan semua perbuatan maksiatnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqsudu bidzalika mura'atun nas. La yaqsudu bidzalika mura'atan nas wa taqarruba ilaihim. Dia tidak bermaksud dari meninggalkan perbuatan maksiat tersebut ya untuk mendapatkan perhatian dari manusia, untuk tujuan mendekatkan diri kepada manusia. Ya. Jadi ada orang dia ingin cari perhatian misalnya dari seorang tokoh misalnya. Karena tokoh ini tidak suka dengan orang yang merokok misalnya. Ya. Kalau begitu saya mau dekati dia, saya mau berhenti merokok. Ya. Atau dia suka minum, sementara orang yang akan dia dekati ini orang yang tidak suka dengan peminum, pemabuk, ya, maka dia tinggalkan minum-minumnya itu dan dia berusaha untuk mendekati orang tersebut. Ya. Nah, ini tidak dikatakan orang yang ikhlas di dalam bertaubat, dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Wala yaqsudu bidzalika daf'al adhiyati minas sultan wa waliyil amr. Tidak juga meninggalkan perbuatan maksiat karena itu adalah larangan pemerintah atau ada ancaman dari pemerintah atas perbuatan maksiat tersebut. Ya, seperti maksiatnya menjual bohito.
Ini kan sudah ada ancaman ya dalam ya hukum di negeri kita, alhamdulillah. Ya khususnya di daerah kita ini ya ada aturannya, sudah ada larangannya. Orang-orang yang menjual buah hito yaitu ditangkap, dihukum. Lalu kemudian si penjual ini ditinggalkan, so tidak mau jual saya, so kapok. Kenapa so kapok? Polisi dia datang akan. Ya. Tapi kalau dia lihat kondisi lagi, rupanya sudah aman, dia jualan lagi, ya, itu bukan taubat. Dan dia meninggalkan tadi, bahasanya sudah kapok tadi, itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sudah sering ya didatangi oleh ya polisi. Maka ikhlas ini jemaah sekalian, ikhlas ini adalah hal yang penting dalam semua amal. Bahkan ya para ulama mengatakan setiap amal yang dikerjakan itu pasti ada dituntut darinya keikhlasan ya niatnya. Sehingga itu juga perlu untuk sering kita mengingatkan, saling mengingatkan ya berkaitan dengan masalah ikhlas ini. Ikhlas ini perkara hati, dan hati itu berbolak-balik. Ya, boleh jadi saat ini kita ikhlas menghadiri majelis ilmu, saat ini kita ikhlas dalam mengamalkan ya perintah Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita ikhlas dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bisa menjamin besok, lusa dan seterusnya kita masih ikhlas? Ya. Sehingga penting bagi kita untuk selalu mengingatkan ya, mengingatkan masalah keikhlasan hati di dalam beramal. Nah, maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama dalam bertaubat itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan seluruh perbuatan maksiatnya itu hanya mengharapkan wajah Allah Jalla wa ala. Ya, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, an-nadam ala ma fa'ala minal ma'siyah. Ia menyesal. Ia menyesal karena telah melakukan perbuatan maksiat itu. Dan ketika jamaah sekalian, ketika seorang dia melakukan satu perbuatan maksiat lalu kemudian dia menyesal, maka itu satu pertanda kebaikan baginya. Karena dari penyesalan itu akan mengantarkan dia pada taubat yang benar. Nah, kalau orang yang melakukan perbuatan maksiat setelah itu dia biasa-biasa saja, dan dia tinggalkan juga biasa-biasa saja, ini tidak akan mengantarkan dia pada taubat. Tapi dia meninggalkan itu hanya sementara saja. Ketika dia dapat kesempatan dia lakukan lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan di sini yaitu an-nadam yadullu ala annahu shadiqun fit taubah. Orang yang menyesali bahwa dia telah melakukan perbuatan maksiat, ini menunjukkan bahwa dia benar di dalam bertaubat. Bimakna yakni an yatahassar ala ma sabaqa minhu. Dia betul-betul menyesal. Betul-betul dia sedih dengan apa yang telah berlalu dari perbuatan dosa yang dia lakukan, sehingga tidak ada yang dia harapkan kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Ini penyesalan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita mungkin ada, ya setiap kita punya latar belakang yang kelam, ya. Jangan menceritakan itu, apalagi kalau diceritakan sambil tertawa, sambil oh dulu begini dan sebagainya. Wala'iyadzubillah. Dikhawatirkan itu tidak masuk dalam syarat yang kedua ini. Kita meninggalkan itu jadi sia-sia. Wala'iyadzubillah. Ya. Nah, ini berbahaya jemaah sekalian. Apalagi kalau dia masuk pada al-mujahir tadi, dia berbangga. Ya, dulu saya ini begini dan begini, dan ada kebanggaan, nah, itu lebih berbahaya lagi.
tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya juga ketika kita melihat ada saudara-saudara kita ya yang dulunya dia pernah ya melewati rimba yang gelap, kita lihat masih ada bekas-bekasnya yang sulit untuk dia hilangkan ya, tertempel di dalam tubuhnya ya, di atas kulitnya ada bekas-bekas itu. Dimaklumi saja, jangan ditanya-tanya bagaimana dulu mana bikin ini dia ya. Baru bagaimana dulu waktu ya, waktu itu. Tidak usah mau tanya-tanya itu. Ya. Bisa-bisa ya jin-jinnya yang dulu itu membisikkan lagi, bilang kamari supaya ada orang tidak macam-macam dengan ente. Karena yang kita tahu kan orang-orang dulu juga pemuda-pemuda kekar dulu, ya, bahkan mungkin juga sampai sekarang masih ada. Kalau dia pakai tato, ya, biasanya jalan di pasar itu buka baju. Ya. Untuk apa? Kasih lihat ya, supaya orang takut ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati ada saudara-saudara kita yang seperti itu, dia sudah bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan ya, dan masih ada bekas-bekasnya di dalam tubuhnya ya, tidak usah kita ungkit-ungkit itu ya. Tapi berikan ya, kita berbicara yang ya, yang menyenangkan lah ya. Artinya ya, yang memberikan motivasi kepadanya bahwa apa yang ditempuh saat ini itu adalah merupakan kebaikan yang bisa menghapuskan segala keburukan yang pernah dia lakukan dahulu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, asyarat ats-tsalits an yuqli'a 'anil dzambi alladhi huwa fihi wa hadha min ahammi syurutihi. Ini kata beliau, syarat yang ketiga ini yang paling utama, yaitu dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, perbuatan dosa itu. Wal iqla'u 'anil dzambi in kana dzambu tarka wajibin fal iqla'u anhu bi fi'lihi. Apabila perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang adalah meninggalkan kewajiban, maka ya, dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut dengan melakukan kewajiban tersebut. Ya, contohnya orang yang tidak salat. Ya, orang yang tidak salat. Nah, ini perbuatan maksiat yang besar. Dan para ulama ya berselisih pendapat dalam status orang-orang yang meninggalkan salat ini. Ya, keluar dari Islam. Ya, sebagian ulama mengatakan ya, orang yang meninggalkan salat ya secara keseluruhan maka dia keluar dari Islam, murtad. Ya, di kalangan para ulama Asy-Syafi'i ya rahimahullah taala, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau katakan ya dia kufur tetapi tidak menyebabkan keluar dari Islam. Dan hukumannya sama. Hukumannya sama. Orang yang meninggalkan salat dia disuruh bertaubat. Taubatnya dia adalah mendirikan salat. Kalau dia tidak mau bertaubat maka dihukum. Apa hukumannya? Dihukum pancung. Yang menghukum adalah pemerintah, ya khalifah, penguasa. Ulama yang menyebutkan bahwa dia telah murtad dihukum pancung karena riddah. Ya, orang yang keluar dari Islam hukumannya ya dibunuh, dipancung. Ya. Ya, sedangkan ya, yang menyebutkan bahwa dia kufrun tetapi tidak keluar dari Islam, tetap dia dihukum pancung, itu adalah had, hukum had, laisa hukum riddah, bukan hukum karena dia riddah, tapi had, ya seperti orang yang membunuh dibunuh, orang yang mencuri dipotong tangan, ya orang yang berzina kalau dia sudah menikah ya maka dirajam, dilempar sampai mati, sama dengan itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berhati-hati dengan masalah salat ini, dan kita ingatkan saudara kita, teman-teman kita ya berkaitan dengan masalah salat ini. Tidak ada satu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali salat. Yang lain itu melalui Jibril alaihissalam. Syariat-syariat yang lain ada gantinya kalau kita tidak mampu mengerjakannya.
Puasa kita tidak mampu mengerjakan di bulan Ramadan, boleh kita lakukan di bulan yang lain. Kita tidak mampu melakukannya juga di bulan yang lain, boleh dengan membayar fidyah. Kalau kita orang yang miskin sama sekali tidak punya apa-apa, ya, maka tidak ada yang kita lakukan. Tapi kalau salat, tidak ada dispensasi bagi seorang untuk meninggalkan salat. Dalam kondisi apapun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya, tetap dia wajib mendirikan salat. Hatta bahkan ketika jasadnya tidak bisa lagi bergerak, akalnya masih ada, ya, dia masih sadar tapi jasadnya tidak bisa bergerak, maka dengan isyarat, ya, dia melakukan salat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, penting untuk kita juga saling mengingatkan dengan saudara-saudara kita, ya, teman-teman kita yang mengabaikan masalah salat ini. Baik. Idza kana al-insanu muqassiran fi birril walidain fa innahu yajibu alaihi an yakuma bi birrihima. Apabila perbuatan maksiatnya ini adalah dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, atau dia mengabaikan masalah ini, dia lalai dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka taubatnya dari perbuatan maksiat ini adalah dia benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar setelah perbuatan kesyirikan, ya, adalah durhaka kepada kedua orang tua. Idza kana muqassiran fi silati rahim fa innahu yajibu alaihi an yasila rahim. Apabila dia orang yang lalai dalam, ya, menyambung silaturahim, maka, ya, dia taubatnya adalah dia menyambung tali silaturahim itu. Wa in kanatil ma'siyatu bi fi'lil muharram fal wajibu an yuqli'a an yaqlu'a anhu fawran wa la yabqa fihi wa la lahdha. Dan apabila perbuatan maksiat yang dia lakukan itu adalah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersegera meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Tidak boleh baginya menunda. Apabila seorang menunda taubat lalu kemudian dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat tersebut, maka kelak nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat tersebut. Disebutkan dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika dia wafat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasiatnya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya diberikan karunia apa? Husnul khatimah. Ada 3 yang beliau katakan, jangan tinggalkan dalam doa kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai husnul khatimah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan hamba yang bertaubat, taubatan nasuha. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya diberikan keteguhan hati, ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza kana mathalan min akilir riba fal wajibu an yatakhallas minar riba bitarkihi wal bu'di anhu wa ikhraju ma iktasabahu an tariqir riba. Apabila seorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk memakan riba, ya, dia mengambil riba, ya, ini para rentenir yang meminjamkan uang lalu kemudian ada lebihnya, oh, ini parah ini. Maka wajib baginya untuk segera meninggalkannya, dan seluruh yang dihasilkan dari riba itu dia keluarkan, dia bersihkan dari hartanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
idza kanatil ma'siyatu bil ghishi wal kadhib 'ala an-nas wa khiyanatul amanah fal wajib an yuqli'a an dhalik. Wa idza kana iktasaba malan min hadha at-tariq al-muharram fal wajibu 'alaihi an yaruddahu ila sahibihi aw yastahillahu minhu. Apabila perbuatan maksiat yang dia lakukan itu adalah ghish, curang. Ya, dia melakukan kecurangan di dalam jual beli misalnya. Ya. Atau dia mengkhianati amanah. Ya, dititipkan sesuatu lalu kemudian datang orang yang menitipkan, dia bilang apa? Orang so curi. Ya, orang so curi kopi barang, padahal dia ada simpan. Ya, karena dia suka itu barang. Ya. Dan dia lihat-lihat terus, tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat dia perbuatan dosa, maka dia harus kembalikan. Ya, dia kembalikan ya apa yang dia ambil dari ya titipan yang dia khianati itu, atau dari kecurangan yang dia lakukan dalam jual beli. Idza kanat ghibatan fal wajibu an yuqli'a anhu an ghibatin nas wat takallum fi a'radihim. Dan apabila yang dia lakukan itu adalah perbuatan ghibah, memakan bangkai saudaranya, maka dia wajib segera meninggalkan perbuatan ghibah itu. Ya, membicarakan kehormatan saudaranya, segera dia tinggalkan. Adapun orang-orang yang mereka mengatakan telah meninggalkan perbuatan telah mengatakan bertaubat dari perbuatan riba misalnya, ya, bertaubat dari bergibah misalnya, tetapi dalam kesehariannya masih tetap bertransaksi riba, masih tetap ya di majelis membicarakan aib saudaranya, maka ini tidak dikatakan orang yang bertaubat. Ini yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Apabila yang dia lakukan kemaksiatan itu adalah meninggalkan kewajiban, maka dia segera melakukan kewajiban. Apabila yang dia lakukan itu adalah ya perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram itu. Dan Nabi SAW telah mengatakan, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan itu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keempat kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, fadhal adzan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga ini atau syarat yang ketiga ini adalah yang paling utama, yang paling penting, yaitu meninggalkan ya syarat taubat sini adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya, karena orang yang mengatakan bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat tetapi dia tetap melakukannya, itu adalah merupakan bentuk sukhriyah, ya, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelecehan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalnya ada seorang yang datang kepada kita, lalu kemudian dia mengatakan, ya, saya menyesal, saya sudah bikin begini sama antum, ya, saya menyesal, ya, dulu saya begini dan seterusnya. Artinya dia menyesali perbuatan-perbuatannya kepada kita. Tapi setelah itu 2 hari 3 dia bikin lagi, dia bikin lagi dengan perbuatan yang sama atau mungkin bahkan yang lebih daripada itu. Ini pelecehan terhadap, ya, melecehkan orang yang dia datang minta maaf itu, yang dia katakan dia bertaubat ya dari perbuatan-perbuatan yang dulu. Ini kepada manusia. Ya. Maka apabila itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk pelecehan yang besar. Ya. Ala kulli hal jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la budda an yuqli'a 'anil dzambil ladzi taba minhu. Fa in lam yuqli' fa taubatahu mardudah. Wajib bagi manusia, wajib bagi kita untuk meninggalkan
ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita nyatakan bertaubat ya darinya. Apabila kita tidak tinggalkan, maka taubat kita mardudah, ya, tertolak. La tanfa'uhu 'indallahi 'azza wa jalla, ya, tidak bermanfaat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iqla'u 'ani dzambi imma an yakuna iqla'an 'an dzambin yata'allaqu bi haqqillahi 'azza wa jalla, fa hadha yakfi an tatuba bainaka wa baina rabbik wa la yanbaghi bal qad naqul la yajuz an tuhadditsa an-nasa bima sana'ta minal haram aw tarkil wajib. Ketika kita bertaubat dari perbuatan dosa yang itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, kita melakukan perbuatan yang haram, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkaitan dengan hak manusia, maka cukup bagi kita bertaubat yang ya, 3 tadi itu, ya, menyesal, ya, kita tinggalkan, kita berazam untuk tidak kembali melakukannya, ya. Ini cukup, dan tidak boleh kita menceritakan kepada orang lain bahwa dulu saya itu begini, kemudian saya sudah bertobat, ya. Dulu saya ini tidak pernah sholat, tapi sekarang saya sudah sholat, ya. Tidak boleh diceritakan, ya. Karena dikhawatirkan tadi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setiap umatku itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala illa kecuali al-mujahir, orang yang menampakkan perbuatan dosanya. Wal mujahir, dan para ulama menyebutkan ya mujahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-mujahir, orang yang menampakkan ya perbuatan dosanya. Ini di malam hari dia melakukan perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi dosanya itu dari pandangan manusia, dari pengetahuan manusia. Tapi kemudian saat dia bertemu dengan teman-temannya, dia bertemu dengan manusia, dia katakan, tadi malam saya bikin begini, saya bikin begini. Nah, ini mujahir. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang itu ada berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, cukup kita beristighfar, ya, menyesali apa yang kita lakukan itu dan bertekad untuk tidak kembali lagi melakukannya, dan jangan kita ceritakan kepada manusia, ya, karena merupakan satu kenikmatan, ya, merupakan satu kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Dan setiap kita punya aib, ya, setiap kita punya aib. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, illa anna ba'd al-ulama'i qala idza fa'ala al-insanu dhanban fihi haddun fa innahu la ba'sa an yadhhaba ila al-imam alladhi yuqimu al-hududa mithlu al-amir wa yaqulu innahu fa'ala adh-dhanba al-fulani wa yuridu an yutahhira minhu ma'a dhalika fal afdal an yastura ala nafsihi. Sebagian ulama mengatakan kecuali dosa-dosa yang dia lakukan yang itu ada hukumannya di dunia, ya, seperti mencuri, berzina, ya, termasuk ya mabuk. Mabuk itu juga kan ada hadnya, dicambuk, ya. Dia sudah bertaubat darinya, maka sebagian ulama mengatakan ya, sebagai bentuk pertaubatannya maka dia datang kepada hakim, kepada penguasa, mengakui dosanya untuk disucikan, ya, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita yang datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni, ya, imra'atun ghamidiyah, ya Rasulullah, sucikan aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menanggapi, ya Rasulullah, sucikan aku. Kemudian Nabi bertanya, apakah ada masalah di akalnya? Artinya apakah dia ini sudah gila? Ya. Karena dia minta disucikan dari zina. Sementara penyucian dari dosa zina itu di dunia apa? Mati, dirajam. Karena Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain, apakah dia ini gila?
Maka para sahabat mengatakan, "La, tidak." Ya. Kemudian Nabi SAW katakan, "Apa buktinya?" Ini ada hasilnya. Ya. Maka Nabi SAW katakan, ya, lahirkan dulu dia. Setelah lahir datang lagi dia, wanita ini. "Ya Rasulullah, sudah lahir. Susukan dulu dia, berikan haknya 2 tahun. Selama 2 tahun tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, dia datang lagi. "Ya Rasulullah, khalas, sudah 2 tahun dan ini sudah ada bekal untuknya." Maka kemudian Nabi SAW menerapkan hukum rajam. Sampai ada seorang sahabat yang melemparnya dengan keras dan Nabi SAW menegur, "La, tidak boleh demikian. Kalau sekiranya taubatnya ini ditimbang dengan imannya ahlul Madinah, maka taubatnya ini akan unggul." Dia sudah punya kesempatan berapa kali? 3 kali dapat kesempatan untuk tidak datang melapor kepada Nabi SAW. Ya. Sehingga itu sebagian ulama mengatakan, walaupun ya dibolehkan untuk datang melapor, ya, untuk diterapkan had hukum seperti ini, ya, tetapi yang lebih utama kalau dia pernah berbuat seperti itu, dia rahasiakan saja. Ya. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ta'aruf, ya, ya, tidak perlu untuk disebutkan saya dulu pernah ini, pernah jatuh ini, dan tidak perlu. Jangan disebutkan. Jangan pula mencari tahu. Ya. Setiap orang itu punya masa lalu. Ya. Dan ini, ya, ketika ini kita ingatkan kepada para bujang, ya, ikhwah ataupun akhwat, ya, dalam ta'aruf, ya, sampaikan yang penting-penting saya untuk disampaikan. Ya. Tidak perlu kita membuka aib masa lalu, karena seorang itu dinilai masa lalunya atau saat ini. Saat ini, kalau dia sudah bertaubat maka dia adalah seorang laki-laki yang soleh. Wanita yang sudah bertaubat maka dia adalah wanita yang solehah. Saya yakin setiap kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan aku pasangan yang soleh, berikan aku pasangan yang solehah. Ya, dan di saat ta'aruf, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika dia adalah baik untuk dunia dan agamaku, maka satukan kami dalam akad pernikahan. Kalau kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ikatan pernikahan, maka itu adalah jawaban dari doa kita. Sehingga itu apapun yang terjadi dengan kita dalam rumah tangga kita, ini adalah pemberian Allah untuk saya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hal ini, ketika kita melihat pada pasangan kita ada kekurangannya, lihat apanya? Lihat kelebihannya. Jangan melihat, ya, kekurangannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan dosa-dosa yang ada hadnya, ada hukumannya di dunia yang diterapkan oleh penguasa, ya, dibolehkan. Yubahu lahu an yadhhaba ila waliyil amr idza fa'ala ma'siyatan fiha had kazina mathalan. Ya, dia boleh datang ke penguasa untuk mengakui dosanya itu, lalu kemudian diterapkan hukumnya. Ammal ma'asi al-ukhra fasturha ala nafsik kama sataraha Allahu kadzalika wa kadzalika zina wa shibhu usturhu ala nafsika binisbati li ghairi waliyil amr la tafdah nafsak. Ya. Jadi dosa-dosa yang lain, ya, tutupilah dia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutupnya. Bahkan juga perbuatan zina yang pernah kita lakukan, apalagi, ya, di negeri kita ini khususnya tidak ada penerapan, ya, penerapan had, tidak ada. Ya. Maka tidak perlu datang, ya, lalu mengakui, ya, tidak. Ya, berbeda, ya, dengan ajaran, ya, agama, ya, ada ajaran agama yang ada pengakuan dosa, ya, maka bayar sekian, ya, terhapuslah dosanya. Tidak ada, dalam Islam tidak ada. Ya.
Pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa, kita menyesal telah melakukannya, ya, dan kemudian kita tinggalkan perbuatan tersebut, ya, selalu ingat bahwa itu adalah perbuatan dosa dan jangan merasa aman dari perbuatan dosa itu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Madumta annaka tubta fima bainaka wa bainallah fa innallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Selama kita telah bertaubat dari perbuatan dosa, yang perbuatan dosa itu adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar melakukan taubat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Dan di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Ghafur, Al-Afu, yang Maha Pengampun, ya, yang Maha memaafkan segala dosa. Amma idza kana adh-dzamb bainaka wa bainal khalqi fa in kana malan fala budda an tuaddihi ila sahibihi wa la tuqbalu taubatu illa bi adaihi. Adapun jika perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, seperti harta yang kita curi, yang kita ambil tanpa haknya, maka wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Tidak dikatakan bertaubat kalau dia tidak mengembalikannya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa in kana qad mata fa innaka tu'tihi warathatah fa in lam ta'rifhu aw ghaba 'anka hadzal rajul wa lam ta'rif lahu makanan fatasaddaq bihi anhu takhallusan minhu wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamuhu wa yu'addihi ilaihi. Apabila orang yang haknya kita ambil, yang karenanya kita dianggap orang yang berdosa, dia sudah meninggal, maka kita mengembalikan haknya itu kepada ahli warisnya. Kalau kita tidak mengetahui ahli warisnya, atau kita tahu tetapi dia jauh sekali, tidak ada yang bisa kita hubungi, ya, sampai kepadanya, maka kata beliau rahimahullah taala, dalam hal seperti ini kita bersedekah, ya, bersedekah dengan hartanya itu untuk orang tersebut, ya. Ini sebagai bentuk apa? Berlepas diri dari perbuatan dosa itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian amma idza kanatil ma'siyah allati fa'altaha ma'al bashar darban, ya, apabila perbuatan dosa yang kita lakukan itu, ya, yang itu merupakan hak adami, hak manusia, dosa tersebut berupa apa? Pukulan misalnya, kita pernah pukul dia sampai jatuh giginya, ya, sampai berdarah, maka ini ada hukum apa? Hukum qisas, ya. Al-ainu bil ain, wal anfu bil anf, wal udhunu bil udhun, ya. Kalau kita pernah kasih luka orang pe telinga, ya, dia kasih luka juga dalam pe telinga. Ya. Ya. Apabila perbuatan seperti ini yang pernah kita lakukan, fadhhab ilaihi wa makkinhu min an yadribaka mithla ma darabtahu, ya, in kana 'ala adh-dhahri fa 'ala adh-dhahri wa in kana 'ala ar-ra'si fa 'ala ar-ra'si aw fi ayyi makanin darabtahu falyaqtas minka. Kita pernah memukul punggungnya, maka datang padanya, saya pernah pukul antum dulu, balas, ya. Pernah ta'apo, ya, balas, ya. Ini mendingan di dunia, jemaah sekalian. Mendingan di dunia kita dapat balasannya daripada nanti di akhirat. Kalau sudah di akhirat, nah ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang bangkrut, ya, orang-orang yang bangkrut, datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala sedekahnya, ya, dengan pahala salat malamnya, tapi di dunia dia menzalimi ini, dia mencerca ini dan sebagainya.
Banyak sekali orang-orang yang dia zalim. Sehingga ketika di akhirat diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka datang menuntut dan kemudian pahala-pahalanya itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi itu. Sudah habis semua amalnya, masih banyak orang yang datang menuntut. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya, dosa-dosa mereka dilimpahkan kepadanya. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau rahimahullahu taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan atas keburukan adalah keburukan yang sama. Ya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu, dalam ayat yang lain, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Ya, orang yang melampaui batas pada kita maka balas juga sama dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Ya, namun dalam hal ini ya yang namanya adil itu penting. Ya. Jangan sampai kita datang kepada dia, dulu pernah kita pukul, ya pernah saya pukul kamu, ya di sini ya pukul. Lalu kemudian dia pakai memang betul-betul sampai patah misalnya, balas lagi. Ya. Karena dalam hal ini harus ada yang mengawasi, ya apalagi kalau orang pendendam misalnya, wah itu ya. Dan sebelum kita sampaikan juga ya minta dibalas, ya, sampaikan keutamaan orang-orang yang memberikan maaf, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memberi maaf, ya. Ada hak kita yang dilanggar oleh manusia, yang diambil oleh manusia, ya kita boleh mengambil hak itu, ya dalam hal ini contohnya qisas ini, ya. Tapi kalau kita memaafkan itu lebih utama, itu lebih mulia. Dan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya beliau katakan kepada muridnya, apa manfaatnya, apa keuntungannya kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang karena perbuatan dosanya kepada kita. Itu paham ini perkataannya? Apa manfaat yang kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang karena perbuatan dosa yang dia lakukan berkaitan dengan hak kita? Ada keuntungannya? Tidak ada. Dia datang kepada kita misalnya minta balas, ya. Kemudian kita balas, selesai, kita rasa puas. Apa keuntungan yang kita dapatkan? Tidak ada. Tapi kalau kita maafkan, dapat pahala besar. Bahkan jaminannya adalah surga. Ya, jaminan bagi orang-orang yang memberi maaf atas kesalahan-kesalahan orang kepada kita itu adalah surga. Ya. Namun jemaah sekalian, dalam hal ini juga para ulama memberikan arahan, apabila ada seorang yang sudah terkenal dia ini suka bikin onar, kemudian dia zalimi kita, yang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Ya, yang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Ada proses hukumnya. Ya, kalau bisa kasih penjara. Bahkan kalau lebih dari itu ya lakukan dengan cara yang disyariatkan di dalam agama kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya sebelum masuk pada syarat yang keempat berkaitan dengan masalah ghibah, ya, dosa ghibah. Kita pernah menggibah seorang, maka kita datang kepadanya meminta dihalalkan. Kalau dia tahu bahwa kita pernah menggibah dia tahu, wah ini si fulan ini suka menggibah saya, maka kita datang kepadanya meminta dihalalkan. Kalau dia tidak tahu kita menggibahnya, maka kata para ulama cukup bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang-orang yang pernah kita menyebutkan keburukannya. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maghfir lahu, ampuni dia, maafkan dia. Itu kalau orang yang kita gibah ini dia tidak tahu kita menggibahnya. Tapi kalau dia tahu kita menggibahnya, maka kita harus datang kepadanya minta dihalalkan. Ya. Kalau kita datang baik-baik kepada dia, insya Allah dia maafkan. Tapi kalau dia bilang tidak, perhitungannya nanti di akhirat, ya khalas. Ya, siap-siap saja. Banyak-banyak beristighfar dan doakan dia
kebaikan, mudah-mudahan dengan doa kebaikan itu Allah luluhkan hatinya. Baik. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keempat adalah al-azam, bertekad. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa itu. Fa in kunta tanwi an ta'uda ilaihi 'indama tasmah lakal fursah fa inna taubah la tasihhu. Apabila kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kita mengatakan bertaubat, tetapi di dalam hati kita masih ada niat, nanti kalau ada kesempatan saya mau ulangi lagi. Nah, ini tidak dikatakan orang yang bertaubat, tidak sah taubatnya. Ya, seperti orang yang dia dengan hartanya dia bebas melakukan perbuatan maksiat, tiba-tiba dia bangkrut. So tidak bisa lagi, sudah selesai. Tapi di dalam hatinya, nanti kalau saya dapat uang banyak lagi, saya akan kembali lagi melakukannya. Nah, ini tidak sah taubatnya, tidak diterima taubatnya. Kemudian yang terakhir, syarat yang kelima adalah antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah. Ya, dilakukan pada waktu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya waktu diterimanya taubat ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba? Selama nafas belum sampai di kerongkongan. Ya, selama matahari belum terbit dari barat. Ya. Kalau sudah sampai di kerongkongan nafasnya, maka tidak sah lagi taubatnya. Seperti Fir'aun laknatullah alaih. Ya, nanti sudah nafasnya sudah sampai kerongkongan, baru kemudian dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tidak diterima lagi. Ya, karena nafas sudah sampai di kerongkongan. Atau matahari sudah terbit dari barat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan berkaitan dengan syarat yang kelima ini, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Fadhal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar materi ini berkaitan dengan e-money seperti Shopee Pay, OVO dan lain-lain sebagainya. Yang tawaran-tawaran ada diskon-diskon dan sebagainya itu, ya kita menyimpan di situ. Ini telah dijelaskan oleh para ulama dan di situ ada riba. Hindari yang seperti itu. Ya, di situ ada ribanya. Jadi penjelasannya yang mudah-mudahan bisa kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Yang lain? Pertanyaan? Tidak ada? Cukup. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله